Halo teman-teman, perkenalkan saya Rara Lingga Mardiani Prakasiwi. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan analisis artikel yang berjudul Digital Mental Health Intervention for Well-being Among Low Distress Worker in Small Enterprise. Nah, ini sebuah studi yang digagas oleh Sasaki dan teman-teman pada tahun 2025. Penelitian ini itu mengkaji tentang efektivitas intervensi digital berbasis pesan teks dalam meningkatkan well-being pekerja dengan tingkat distres yang rendah. Urgensi masalah atau masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang dukungan kesehatan mental di perusahaan mikro atau perusahaan kecil. Bisa kita kenal dengan micro and small enterprise. Karena secara regulasi kan mereka itu tidak wajib untuk memiliki tenaga kesehatan kerja. Kebanyakan intervensi yang ada selama ini tuh berfokus pada pekerja yang memiliki tingkat stres tinggi. Padahal faktanya pekerja dengan tingkat stres yang rendah itu juga sama-sama membutuhkan intervensi preventif agar kesejahteraan mereka juga tetap terjaga. Karena sumber daya perusahaan kecil itu seringkali terbatas, intervensi digital berintensitas rendah dipandang sebagai salah satu solusi yang murah, praktis, dan mudah untuk diimplementasikan. Pada bagian metode, penelitian ini tuh menggunakan analisis sekunder dari sebuah randomized control trial atau RCT. Nah, artinya data yang digunakan berasal dari RCT yang sudah dilakukan sebelumnya. Tapi pada penelitian ini, analisis peneliti berfokus hanya pada peserta yang memiliki tingkat stres yang rendah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi secara spesifik terkait dengan efektivitas intervensi pada populasi yang sehat secara psikologis. Nah, dari total peserta dalam RCT ini tersalinglah 638 pekerja yang memenuhi kriteria skor K6. Hal ini menunjukkan bahwa mereka itu berada pada kategori low psychological distress. Peserta ini itu merupakan pekerja penuh waktu di suatu perusahaan dengan kurang dari 50 karyawan. Semuanya itu merupakan pengguna aplikasi lain. Kenapa? Karena nanti intervensi yang diberikan itu akan melalui aplikasi lain tersebut. Kelompok intervensi ini akan menerima program yang bernama Will Be Line, yaitu sebuah intervensi digital berupa pesan teks otomatis yang akan dikirim kepada peserta selama 8 minggu lamanya. Nah, pesan-pesan ini itu berisi materi berbasis bukti, seperti prinsip-prinsip kognitif perilaku, acceptance and commitment therapy, latihan self-compassion, kemudian ada edukasi juga terkait dengan tidur dan aktivitas fisik. Nah, yang menarik dalam hal ini, pesan yang dikirim kepada peserta ini bersifat semi-tailored. Kenapa demikian? Karena disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, serta tingkat distres setiap peserta. Setiap minggunya, peserta itu juga akan menerima satu pesan utama yang berisikan dengan ringkasan materi dan tautan menuju situs psikoedukasi. Pada penelitian ini, untuk mengetahui evaluasi dampaknya, maka para peneliti melakukan pengukuran yang dilakukan dalam 3 termin waktu. Yang pertama ada baseline. Baseline itu apa? Baseline yaitu sebelum intervensi dimulai, dilakukan sebuah baseline tadi gunanya untuk mengetahui kondisi awal dan memastikan tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran yang dilakukan kembali pada 2 bulan. Jadi tepat setelah intervensi berakhir selama 8 minggu atau 2 bulan, kemudian dilihat efek langsung dari program tersebut. Nah, kemudian yang ketiga dilakukan follow up. Setelah 4 bulan kemudian atau setelah 4 bulan selesainya intervensi diberikan, gunanya untuk mengetahui apakah perubahan yang terjadi dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama atau panjang. Nah, dari hasil ketiga termin waktu ini kemudian dianalisis menggunakan mixed method repeat measure, yaitu sebuah pendekatan statistik yang dapat menangani data dengan pengukuran berulang serta mengakomodasi adanya data yang hilang. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan intention to treat
sehingga semua peserta tetap dimasukkan dalam analisis sesuai dengan kelompok awal mereka. Gunanya untuk menjaga integritas hasil penelitian. Jadi metode yang digunakan ini pun memberikan gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana sih intervensi digital ini berintensitas rendah dapat memengaruhi well-being pekerja yang memiliki distress yang rendah, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi ini memberikan peningkatan signifikan pada aspek social well-being, baik pada evaluasi 2 bulan maupun 6 bulan. Ukuran efeknya memang kecil tapi cukup konsisten. Namun, intervensi ini tidak memberikan perubahan signifikan terhadap emotional well-being, psychological well-being, euthymia, maupun work engagement. Artinya, intervensi ini lebih berdampak pada aspek relasional, tapi belum cukup kuat untuk mengubah dimensi psikologis yang lebih dalam. Pada penelitian ini, intervensi yang digunakan tentunya memiliki keunggulan. Keunggulannya yaitu sifatnya yang murah, skala label, dan yang paling utama adalah mudah diakses bagi seluruh pekerja. Program ini juga sepenuhnya otomatis sangat relevan untuk perusahaan kecil yang memiliki sumber daya besar. Kemudian konten pesan yang semi-tailored tadi juga mampu meningkatkan relevansi bagi para pengguna. Jadi temuan positif pada social well-being pun menunjukkan bahwa pendekatan digital ini sangat sederhana, tapi cukup mampu untuk mendorong koneksi sosial dan partisipasi. Namun demikian, intervensi pada penelitian ini pun juga memiliki keterbatasan. Dampaknya memang terbatas hanya pada aspek sosial, tapi untuk dimensi yang lainnya sangat tidak terpengaruh. Tingkat penyelesaian program ini pun juga relatif rendah, sekitar 59% sudah mampu menunjukkan rendahnya keterlibatan. Jadi tidak ada fitur reminder membuat engagement kurang optimal. Kemudian selain itu, pesan teks singkat mungkin juga tidak cukup untuk menghasilkan perubahan psikologis yang mendalam. Namun pada penelitian ini juga memiliki temuan yang sangat penting, yaitu intervensi digital berintensitas rendah dapat dijadikan sebagai strategi primary prevention bagi para pekerja yang sehat, terutama pada konteks perusahaan kecil dengan kekurangan fasilitas kesehatan mental. Hasil ini juga mampu mendukung perspektif occupational positive psychology, bahwa meningkatkan aspek positif seperti social well-being pun sama pentingnya dengan mencegah distress. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan metodologis, antara lain sampel yang tidak representatif karena didominasi oleh laki-laki, sekitar 50 tahun ke atas. Kemudian adanya pengumpulan data sepenuhnya self-report berpotensi bias. Dan peneliti ini juga tidak memiliki data industri sehingga sulit bagi mereka untuk menilai konteks pekerjaan. Nah, selain itu, faktor eksternal juga mempengaruhi terkait dengan tempat kerja yang tidak terkontrol. Kemudian hal ini menyebabkan kemungkinan berkontribusi pada perubahan well-being. Jadi, secara keseluruhan, penelitian ini pun menyimpulkan bahwa well-being memiliki efektivitas yang terbatas, namun cukup signifikan, karena pada aspek social well-being, bagi para pekerja dengan distress yang rendah, program ini berpotensi untuk memberikan intervensi preventif yang praktis dan murah, khususnya bagi perusahaan yang kecil. Nah, tapi diperlukan juga pengembangan yang lebih lanjut. Kenapa? Karena adanya peningkatan intensitas, interaksi, dan engagement pengguna agar dapat berdampak pada dimensi well-being yang cakupannya lebih luas lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya bisa kita bahas bersama di kolom komentar. Terima kasih.